Shalom, selamat hari Minggu ya. Dan saya ucapkan juga selamat tahun baru Imlek ya. Kemarin tanggal 10 ya, kita merayakan tahun baru Imlek. Dan juga selamat ulang tahun untuk Gereja Kemah Injil Indonesia yang tanggal 10 Februari 2024 ini berusia 96 tahun ya, 96 tahun. Jadi tanggal 10 kemarin ada beberapa momen yang kita syukuri, dan di dalam rangkaian memperingati ulang tahun Gereja Kemah Injil yang ke-96 sudah beberapa tahun ada momen, ada acara doa puasa 40 hari. Kalau tahun kemarin itu dimulai dari bulan Januari, baru selesainya bulan Februari. Nah, tahun ini mulainya bulan Februari, selesainya bulan Maret ya. Oke, jadi itu kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, kita boleh ada di dalam pertolongan Tuhan. Nah, hari ini tema kita di dalam rangkaian fokus untuk pelayanan, tema tahunan kita yaitu untuk membentuk spiritual rohani. Tema kita hari ini adalah sia-sia atau untung beribadah. Sia-sia atau untung ya. Atau paling enggak untung atau rugi sih kalau beribadah. Apa untungnya, apa ruginya? Kira-kira lebih besar mana? Ya, Bapak Saudara, ada istilah yang kita tahu, orang bilang tidak ada makan siang gratis. Betul ya? Ada nak makan siang gratis? Ada? Nah, artinya apa? Setiap hal yang kita lakukan atau kita nikmati itu pasti akan ada bayaran yang kita berikan. Makanya istilah itu berkata demikian, tidak ada makan siang gratis. Pernah enggak makan siang gratis? Pernah? Pernah ya? Oh, ternyata ada ya. Makan pagi gratis ada? Hah? Enggak ya? Sarapan gratis ada ya? Makan malam gratis ada juga enggak? Pesta ya gratis ya. Sebenarnya gini Bapak Saudara, saya setuju dengan istilah itu. Bukan saja makan siang, pokoknya tidak ada sesuatu pun yang kita nikmati di dunia ini yang gratis. Bahkan anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, yang kita terima secara cuma-cuma atau kita terima sebagai anugerah atau gratis, itu sebenarnya bukan gratis. Kenapa? Karena sebelum kita menikmatinya ada yang sudah membayarnya. Siapa yang membayarnya? Anugerah keselamatan dibayar oleh Yesus Kristus Tuhan melalui karyanya di kayu salib. Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita makan pagi gratis ya, tak aja ya kita pergi makan di situlah ya, nggak jauh-jauh lah ya, di pangsit situ ya. Selesai makan, baru saya bilang sama Mama Lasma, Bu nggak usah bayar, gratis. Ibu pulang dengan sukacita, gitu. Karena makan gratis ya. Ningsi pun sama, Bapak traktir ya. Jadi kalian makan suka-suka. Apa saja yang kalian pingin makan, ayo ambil saja. Wih, kesempatan, wah gitu ya. Apalagi kalau ada Adri, wah tak akan terlewatkan ya Adri ya. Jadi ambil semua suka-sukanya makan. Setelah itu pulang gratis, nggak bayar, betul ya? Setelah itu kira-kira pemilik kedai makanan itu nagihnya sama siapa? Hah? Nagih enggak itu nanti? Nagih sama siapa? Sama yang traktir. Nagihnya sama saya. Jadi kalau orang mau bilang gini, kalau kita makan gratis, enaknya yang gratis, susahnya sama siapa? Yang bayar itu. Jadi rekan-rekan, Bapak Saudara, ingat, segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini sebenarnya tidak ada yang gratis. Pak, kita hirup udara segar itu gratis, betul ya? Ada bayar enggak? Enggak kan? Tapi tahu enggak? Udara segar itu ada karena usaha siapa? Karena pemberian siapa? Allah Bapa di surga. Ya. Rekan-rekan, anak-anak ya yang masih di bawah bimbingan orang tua, bangun pagi, enak makan.
gratis. Gitu ya. Siang makan gratis. Betul ya? Malam makan gratis. Nah, terkadang sikap yang merasa sesuatu diterima dengan gampang, dengan mudah, terkadang membuat tidak ada lagi pemberian arti, tidak ada lagi penghargaan terhadap sesuatu yang dinikmati. Kenapa? Karena kita nggak ada jeri lelah, tiba-tiba aja ada. Jadi yang kita nikmati terkadang itu kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita nggak merasa ada pengorbanan, kita nggak merasa memiliki, sehingga kita menggunakan itu dengan sia-sia. Saya pernah ngobrol dengan seorang tokoh gereja, seorang pendeta senior, waktu kami makan nasi gitu, makan pokoknya dia kalau makan itu bersih nasinya, piringnya bersih, nggak ada yang tersisa. Saya memang diajar oleh orang tua rohani saya, kalau makan itu jangan disisakan. Jadi kalau mau ambil secukupnya. Nanti kalau ada, kalau masih pingin nambah, silakan nambah. Tapi jangan sampai kamu ambil banyak-banyak, tapi setelah itu tidak dihabiskan. Sisanya kamu kasih sama siapa? Kasih sama anjing. Nah, ya betul toh? Betul kan? Nah, kenapa orang tua rohani ini bilang sama saya gini, kalau kalian ambil banyak, baru kemudian tidak makan, sisanya kasih anjing, kalian berdosa. Lo kok bisa berdosa? Ingat, sebelum kita makan, kita berdoa enggak? Kita berdoa, Tuhan bersyukur untuk makanan minuman, berkati makanan minuman ini jadi kesehatan untuk kami. Betul ya? Itu doa pertama, kita sudah doakan supaya Tuhan berkati. Kalau kita nggak habiskan, artinya apa? Berkat itu kita buang untuk siapa? Binatang. Yang kedua, terkadang beberapa orang berdoa ketika doa makan, Tuhan berkati mereka yang kelaparan. Di beberapa tempat ada yang belum makan. Di negara mana mereka sedang menderita kelaparan, Tuhan berkati mereka. Tuhan kiranya menyediakan makanan bagi mereka seperti yang kami nikmati hari ini. Betul tak? Tapi setelah itu kita makan, sisanya kita kasih sama siapa? Hati-hati, Galicin ya. Kita kasih sama anjing. Ya. Padahal kita tahu di luar sana banyak yang sedang kelaparan. Tapi yang lebih luar biasa, yang pendeta senior itu bilang gini, Felix, tahu enggak? Nasi ini ada di piring kita harus menunggu berapa lama? Wah, baru dia cerita, ya orang tuanya ajar juga sama dia itu, karena orang tuanya itu petani, mereka harus siapkan apa? Benih dulu, setelah itu pergi tanam, berjeri lelah di sawah atau ladang, ya setelah itu tumbuh, mereka mulai pelihara, kalau ada rumput disiangi, dicabut rumput, sampai kemudian kurang lebih 6 bulan, kalau sekarang ada yang padi sudah 3 bulan, setelah itu panen, bulir demi bulir. Untuk menunggu 1 bulir padi yang jadi beras, itu menunggu paling enggak, kalau sekarang 3 bulan. Untuk menunggu itu. Setelah itu ada dengan jeri lelah, baru kemudian kita makan, kita sia-siakan. Betapa tidak bersyukurnya kita. Nah itu. Jadi sekali lagi, kalau kita menikmati sesuatu, ingatlah, ada orang lain yang telah berkorban untuk kita terlebih dahulu. Ya. Nah sekarang, sia-sia enggak atau beruntung beribadah itu? Ini kalau bicara untung dan rugi, kita pasti ini orang-orang ini pasti pinter ya. Mama Lasma kalau kerja pasti pikir untung rugi, betul ya? Guna apa kita pergi kerja capek-capek, tetapi setelah kerja 1 bulan, yang kita keluarkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, sia-sia bukan? Betul ya? Ya, Ningsi sampai sekarang masih giat bekerja. Udah berapa tahun Ningsi? Udah 5 tahun mungkin ya, 6 tahun. Kenapa? Karena dia merasa pekerjaannya itu mendatangkan apa? Untung, betul enggak? Kalau enggak beruntung pasti akan berhenti, betul. Demikian juga orang yang mempekerjakan kita.
Kalau apa yang kita lakukan bisa dia kerjakan, atau bahkan mungkin bisa lebih baik dia kerjakan, dan yang kita kerjakan itu hanya menambah pekerjaan bagi dia, memberikan kita pekerjaan, kira-kira dia masih mau pekerjakan kita atau enggak? Hah? Enggak. Ngapain saya mempekerjakan orang yang kemudian pekerjaannya harus saya yang memberi pekerjaan kepadanya yang menyelesaikan pekerjaan itu? Sia-sia saya mempekerjakan orang ini, betul enggak? Ya dipecat. Karena rugi saya mempekerjakan dia. Saya banyak memberi pengeluaran tapi tidak ada pemasukan dari dia. Dia pasti akan dipecat. Tapi saudara, dalam dunia usaha itu berlaku. Makanya beberapa tahun kemarin banyak orang yang kena PHK. Kenapa? Karena pemasukan perusahaan, usaha mereka tidak sesuai dengan pengeluaran. Jadi harus ada yang kena imbasnya. Dan mengapa satu perusahaan atau usaha terus merekrut orang? Kenapa? Karena usahanya itu terus berkembang dan berkembang. Dan percayalah Bapak Saudara, setiap orang yang ingin direkrut untuk bekerja sama dalam satu usaha, kriterianya cuma satu. Orang ini bisa memberikan kontribusi yang baik supaya apa? Usahanya boleh berkembang dengan baik juga. Kalau tidak, pasti orang akan berhenti. Nah, Bapak Saudara, kita sudah, saya nggak tahu ya berapa lama kita menjadi Kristen, berapa lama kita beribadah. Kira-kira untung enggak atau sia-sia beribadah? Hah? Tolong bantu saya. Ningsi, untung enggak atau sia-sia? Untung atau rugi? Gitu aja ya. Halo? Untung, oke. Mama Lasma, untung? Untung, Dri, untung ya. Ya jarang lah orang bilang rugi kalau kita ada di sini, betul ya. Ya kecuali kita nggak ada di sini bilang rugi saya beribadah, betul kan? Makanya saya nggak mau pergi lagi. Kenapa? Karena rugi. Ya. Bapak Saudara, keuntungan dan kerugi, ingat, kita nggak bisa menilai dari materi saja. Kalau kita memikirkan beribadah itu keuntungannya seperti kita bekerja, mendapatkan kecukupan untuk finansial kita, untuk materi kita, kita pasti tidak akan mendapatkannya di gereja. Kita akan merasa itu rugi, betul? Karena kalau kita kerja di luar sana, setelah kerja kita dapat uang, betul? Kita untung. Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita dapat uang atau keluar uang? Keluar uang. Kenapa keluar uang? Ya paling tidak pertama kalau datang naik kendaraan bensin, betul ya? Kalau tidak ada kan jalan kaki, bisa juga keluar usaha. Setelah di gereja apa? Ngapain? Keluar uang apa lagi? Kasih persembahan, keluar uang. Kita akan rugi. Kalau keuntungan kita hanya pikir berdasarkan keuntungan materi. Bulan lalu atau 2 bulan lalu ada 2 orang teman saya datang gereja dan dia bawa seorang teman. Ya, saya nggak kenal. Setelah itu mereka masuk ngobrol-ngobrol. Oh ternyata teman yang dia bawa ini adalah seorang caleg, ya, anggota legislatif untuk daerah pemilihan di Tenayan Raya. Dia bilang minta didoakan. Ayo kita doakan. Baru dia cerita, caleg ini bilang kami memang saya maju memang untuk memperjuangkan rakyat. Baru yang teman satu yang jadi tim suksesnya dia bilang saya benar-benar mendukung dia tanpa cari keuntungan. Saya bilang kamu bohong kalau kamu bilang kamu mendukung dia tanpa cari keuntungan. Dia kaget lihat saya. Kenapa? Karena kalau kita mendukung, kita melakukan sesuatu, kita pasti ingin cari keuntungan. Cuman persoalannya keuntungan yang kita harapkan itu keuntungan apa? Memang benar mungkin ada orang yang mendukung caleg tertentu karena dia memang tidak ingin mendapat keuntungan materi, tidak dapat uang. Begitupun dengan para caleg. Ada yang maju, mereka tidak ingin cari uang karena mereka memang sudah punya uang yang banyak, sudah kaya. Jadi mereka tidak cari untung dapat uang. Tapi keuntungan yang mereka inginkan apa? Dapat kekuasaan, dapat jabatan. Jadi ada rasa untung yang berbeda dalam hati mereka. Mereka nggak cari uang sudah banyak.
tetapi penghormatan, penghargaan itu bagi mereka memberikan nilai tersendiri. Terus apa lagi? Kepuasan batinia. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik tanpa kemudian mendapatkan balasan, itu seperti ada sesuatu yang indah dalam hati kita. Jadi ingat Bapak Saudara, keuntungan itu bukan secara materi saja, tetapi ada keuntungan secara rohani juga, secara batinia juga. Nah, keuntungan apa yang disediakan di dalam beribadah? Makanya Maleaki kemudian berkata di ayat pertama yang kita baca apa tadi? Itu kata yang sangat kasar sekali. Dia bilang apa di situ? Kamu itu berkata apa? Kurang ajar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kamu bilang sia-sia beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat sebelum kita lanjut, kita mereview kembali, karena minggu lalu kita sudah belajar bersama, sudah lihat apa itu ibadah sejati. Ya. Oke, balik lagi Via. Ibadah sejati ya. Ibadah yang sejati ialah atasnya. Kamu kembali dulu di schedule itu. Ya, di khotbahnya, di PowerPoint-nya. Ibadah yang sejati di dalam perenungan kita minggu lalu terambil dari Roma pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 ya. Ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Nah, ingat ada 3 poin lagi. Bagaimana supaya kita boleh mempersembahkan, menjadikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Masih ingat ada 3 poin? Yang pertama, mengalami pembaharuan batin. Yang kedua, menyerahkan dan menguasai pikiran dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan yang ketiga, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya kita melayani Tuhan dengan segala talenta karunia yang Allah telah berikan. Itulah ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu ibadah yang Tuhan inginkan, ibadah yang sejati. Ya. Makanya ada satu gambaran ya. Ibadah itu adalah ungkapan syukur, rasa kagum, penuh hormat kepada Allah, memuja Allah yang Maha Tinggi, dan sikap takut akan Allah. Artinya memang kita ketika datang beribadah merendahkan diri serendah-rendahnya agar supaya apa? Memuliakan Tuhan setinggi-tingginya. Itulah ibadah, Bapak Saudara. Nah, namun di dalam pembacaan kita, di situ kemudian Maleaki menuliskan pernyataan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu sekali lagi mereka mengatakan sia-sia beribadah kepada Tuhan. Pasti ada penyebabnya. Mengapa mereka mengatakan sia-sia beribadah kepada Tuhan? Karena di dalam pasal pertama itu dituliskan bagaimana keadaan situasi umat Tuhan. Mereka ragu-ragu apakah benar Allah mengasihi mereka. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan. Dan mereka menuduh Allah tidak setia kepada janji-janji yang telah dijanjikannya. Ini pernyataan mereka. Ketika Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi umat Tuhan berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Kenapa? Karena situasi orang Israel pada waktu itu, mereka itu baru kembali setelah 100 tahun. Mereka ada di dalam pembuangan. Kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian mereka. Dan mereka masih mengalami kesulitan. Sehingga mereka berkata, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Nah, rata-rata Bapak Saudara,
Orang-orang kemudian yang berkata sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia percaya kepada Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka melupakan segala kebaikan Tuhan dan mereka mengingat segala hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Padahal ketidakbaikan, kesusahan, kesulitan yang mereka alami itu bukan karena mereka, bukan karena Tuhan, tetapi karena siapa? Karena kelalaian mereka. Tapi mereka mempersalahkan Tuhan yang tidak mengasihi mereka. Padahal mereka yang mengabaikan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, sorry Vio, kembali lagi. Di ayat 6 dan 7 di dalam kitab Maleaki pasal pertama dia bilang apa? Nih, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ini umat Tuhan bertanya kepada Tuhan. Ini berani banget mereka. Dengan cara bagaimana kami menghina nama Tuhan? Ini bilang, kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku. Tetapi kemudian mereka membela diri. Mereka berkata apa? Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Jawaban Tuhan lagi dengan menyangka meja Tuhan boleh engkau hinakan. Bagaimana cara mereka menghina meja Tuhan? Ayat 8 berkata apa? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, itu tidakkah itu jahat? Jadi mereka mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan dan mereka menganggap itu fine saja, baik-baik saja, tidak masalah. Padahal itu sedang menghina Tuhan. Dan Tuhan memberikan andaian, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Ya. Jadi dikasih andaian, coba saja binatang yang cacat yang kamu persembahkan kepadaku, kamu kasih sama bupatimu, kamu kasih sama pemimpinmu, apakah dia akan terima, apalagi menyambut engkau? Bapak saudara, terkadang yang kita lakukan kepada manusia itu lebih baik karena kelihatan daripada yang kita lakukan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Makanya di dalam pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, Yesus itu tidak menentang hukum Taurat, tidak. Tetapi dia menentang para pelaku-pelaku hukum Taurat yang ketika melakukannya memandang muka dan mencari muka. Itu yang Tuhan cela. Sehingga kalau kita lihat, kita baca di dalam konteks pelayanan Tuhan Yesus, dia selalu berkonflik dengan siapa? Dengan ahli Taurat atau dengan orang-orang biasa? Dengan ahli-ahli Taurat. Karena mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Berbeda banget dengan apa yang Yesus ajarkan. Bapak saudara, hati-hati bagian ini. Ya. Jujur saja, ya, kita lebih meriah menyambut siapa? Menyambut Tuhan atau menyambut presiden? Gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada nggak ikut kampanye? Ada ya? Ada ikut kampanye nomor 1, 2 atau 3? Nggak tahu ya. Wah, di beberapa apa? Event saya lihat waktu kampanye, wah itu rame banget ya. Kemarin nggak atau 2 hari lalu itu kampanye di GBK sama di JIS ya 2. Padatnya minta ampun ya. 2-3 hari lalu pun kampanye di Manado pun sama juga, lihat banyak kali orang. Ya, ketika para caleg ini baru caleg ya datang, semangat mereka. Salaman aja itu udah rasa kayak apa gitu ya. Senang banget, mempersiapkan diri dengan baik. Ya, untuk pemimpin ya, manusia, pemimpin dunia. Bagaimana dengan Tuhan? Apa yang kita persiapkan? Ya. Ya, terkadang sama dalam kehidupan kita. Terkadang anak-anak itu lebih takut dengan gurunya, dengan dosennya daripada dengan Tuhan, daripada dengan orang tua. Ya, kita pun kadang-kala gitu kan. Kadang-kala kita lebih takut dengan bos kita daripada dengan Tuhan. Betul nggak? Coba lihat aja.
Kalau pas hari Minggu, ya, pas mau datang ibadah, tiba-tiba bos bilang, ya nggak usah lu ke gereja. Kenapa? Ini ada tugas yang harus dikerjakan. Kita pilih mana? Hah? Pilih mana? Ayo. Pilih ikutin bos. Kenapa? Kalau nggak dapat cuan, nggak dapat gaji. Saya mau dapat makan dari mana kalau saya nggak ada kerja? Menyakiti hati bos. Betul. Anak-anak pun seperti itu. Sekolah, kalau ada tugas dari sekolah, pergi sekolah hari Minggu. Banyak yang kemudian mengabaikan gereja beribadah. Kenapa? Karena mereka takut kalau nggak ikuti pimpinan, nggak ikuti guru, nggak ikuti dosen, akan dapat nilai yang rendah. Ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali, saudara. Saya tidak sedang mengajar kita untuk memberontak, untuk tidak dengar-dengaran, tidak, ya tidak. Tetapi coba kita pikirkan seperti bagian ini, ya. Ya. Kalau kita memberi sesuatu kepada manusia yang jelek, sesuatu kita berikan kepada manusia, kita pasti akan ragu. Kenapa? Karena nanti kalau dia tolak, dia marah gimana? Nah, sekarang bagaimana apa yang kita memberikan kepada Tuhan? Apakah yang kita berikan kepada Tuhan itu hal yang baik? Yang kita pikirkan memang Tuhan terima atau tidak? Kalau kita sedang di dalam persoalan itu, mari kita baca bersama Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan berkata apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ingat, Bapak Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan, mau takut siapa? Mau takut manusia yang kelihatan atau mau takut Tuhan? Ingat bagian ini. Manusia yang kita takut benar, dia bisa berkuasa kepada kita. Dia bisa, mungkin seperti bagian dia bisa membunuh tubuh kita. Tetapi ingat, dia tidak berkuasa di akhirat. Dia tidak bisa membunuh jiwa kita. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Nah, sekarang sia-sia enggak beribadah kepada Tuhan? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ini mereka bilang sia-sia beribadah kepada Allah. Bahkan mereka bilang apa? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi orang ini bilang sia-sia beribadah kepada Tuhan karena mereka merasa seolah-olah tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan dari Tuhan. Dan bahkan apa? Dua bagian ini, ya. Mereka bilang sia-sia beribadah kepada Tuhan karena apa? Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka pingin kalau mereka setia kepada Tuhan, semua yang mereka inginkan itu terjadi, tercapai, mereka dapatkan. Itu keliru, Bapak Saudara. Ingat, ibadah itu artinya apa? Melayani Tuhan. Bukan Tuhan yang melayani kita. Kalau kita ingin semua yang kita inginkan dipenuhi oleh Tuhan, artinya apa? Bukan kita yang melayani Tuhan, tetapi apa? Tuhan yang melayani kita. Semua yang kita inginkan Tuhan beri. Tuhan, saya mau ini, tolong kerjakan. Nah, gitu. Itu kebalik. Kita adalah hamba Tuhan. Jangan menjadikan Tuhan sebagai hamba kita. Yang kedua, mengapa mereka menganggap sia-sia beribadah kepada Tuhan? Karena mereka melihat dalam pengalaman mereka, bahkan orang lain juga yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang sikap mereka itu mencobai Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, mereka tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi tidak apa-apa, tidak ada bedanya. Lihat si Ningsi, rajin ibadah, begitu-begitu aja. Saya enggak ibadah, ya malas ibadah, bikin dosa seenak-enaknya. Bahkan saya lebih baik dari Ningsi kelihatan, gitu ya. Saya lebih kaya, saya lebih dari dia. Saya nggak ibadah tapi saya lebih dari dia. Betul nggak? Banyak orang yang kemudian mengabaikan Tuhan karena dua hal ini. Karena mereka
Banyak yang datang kepada Tuhan, bahkan setia kepada Tuhan, tapi dengan motivasi yang salah. Mereka bukan melayani Tuhan, mereka mau Tuhan melayani mereka. Makanya ketika mereka tidak mendapatkan bagian itu, mereka meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Sia-sia. Lebih baik saya kerja sendiri aja tanpa Tuhan. Ternyata saya dapatkan sesuatu hari ini, tanpa Tuhan pun bisa. Ya. Jadi ngapain kalau saya bisa kerja sendiri tanpa Tuhan? Ngapain kita libatkan Tuhan? Ya itu. Sehingga mereka bilang sia-sia beribadah kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang terus melakukan kejahatan, mereka lihat aman-aman saja. Jadi mereka anggap itu biasa, sia-sia, nggak usah beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat sekali lagi Bapak Saudara, ibadah itu apa? Mari kita baca bersama 3. Ungkapan rasa syukur, kagum, penuh hormat dan penuh puja dalam takut akan Allah. Jadi ibadah ialah tindakan dan sikap yang menghormati, menghargai dan menghormati kelayakan Allah semesta langit dan bumi yang agung. Dan ibadah itu seharusnya ini berpusat pada Allah, bukan pada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ibadah itu adalah ketika kita datang mensyukuri akan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan penghormatan, kekaguman kita kepada Tuhan, menyatakan sikap kita yang takut akan Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita datang menyerahkan hidup kita melayani Tuhan di dalam ibadah. Makanya waktu ibadah kita apa? Memuji Tuhan, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita melalui pengajaran firman Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar kita datang nyanyi-nyanyi, ya. Ingat, pujian itu penting untuk memuliakan Tuhan. Tetapi yang paling penting di dalam seluruh rangkaian ibadah itu apa? Firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah kita diajar bagaimana jalan-jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan fokus dari ibadah kita siapa? Tuhan, bukan dengan manusia. Bukan dengan manusia. Makanya dimanapun kita beribadah, dalam situasi model seperti apapun kita beribadah, kalau fokus kita berpusat kepada Tuhan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan setiap kali datang dan pulang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ingat Bapak Saudara, Tuhan memberikan kita waktu. Bekerja berapa lama di dalam penciptaan? Dari 1 minggu 7 hari. Berapa lama? 6 hari engkau bekerja. Tapi Tuhan minta kepada orang Israel, kepada umat Tuhan, 1 hari kuduskan untuk beribadah kepada Tuhan. Kurang banyak 6 hari, betul ya? Tuhan kurang banyak. Saya mau Tuhan kasihlah 10 hari. Ya 9 hari kami kerja, 1 hari kami beribadah kepada Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita manusia tidak mengalami pembaruan budi, berapa hari pun dikasih sama kita, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kalau kita enggak mengalami pembaharuan budi, seperti yang firman Tuhan bilang di awal, di dalam Roma pasal 12 itu, pikiran kita belum kemudian dibaharui dalam Kristus, berapapun yang kita miliki, kita enggak akan pernah merasa cukup. Makanya kalau di dalam Alkitab, orang-orang tersebut disebut sebagai orang-orang durjana, orang-orang yang serakah, yang merasa tidak pernah cukup. Itu gambaran yang sudah sangat jelas ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah dikasih mana, mereka bilang bosan makan mana, makan roti tawar bosan. Mereka pingin makan daging, Tuhan kasih makan daging. Waktu mereka makan daging, masih ada darah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka makan, menjadi orang yang rakus,
sampai mual-mual muntah-muntah mereka makan, sehingga mereka kena tulah, kena kutuk. Ya. Setelah itu mereka rasa apa lagi? Bosan lagi, bosan. Padahal mereka tidak mengusahakan. Mana roti datang kepada mereka, burung puyuh datang. Mereka tidak mengusahakan. Tuhan kasih makan cuma-cuma, Tuhan kasih makan gratis mereka. Tapi mereka nggak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena pembaharuan hati pikiran itu belum terjadi. Ya. Jadi yang dipikirkan hanya perut saja. Jadi saudara, yang berikutnya, ibadah itu menuntut komitmen iman, pengakuan bahwa dialah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang berkuasa atas langit dan bumi dari dahulu sampai selama-lamanya. Kalau kita mengalami bagian ini di dalam pikiran kita, batin kita, benar-benar kita mengakui bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, saya percaya ada kerinduan dalam hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, baik ibadah bersama-sama di dalam komunitas besar, komunitas sedang, komunitas kecil, maupun di dalam ibadah pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Ada kerinduan di dalam hati, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena Yesus Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ingat, kehendak dan kemauan Kristus adalah bersekutu dengan Bapa di sorga. Makanya kalau kita lihat di dalam pelayanan Yesus Kristus selama kurang lebih 3,5 tahun, setiap kali memulai pelayanan, setiap kali bangun pagi, dia menyendiri dengan Tuhan. Bahkan malam pun demikian, setelah dia sibuk melayani orang, dia menyendiri bersama dengan Bapa di sorga berdoa. Kenapa? Karena memang itu tabiatnya, kedekatan dengan Allah. Karena dia adalah Allah dan memang bersekutu dengan Allah. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan ada di dalam kita? Kalau Tuhan ada di dalam kita, seharusnya yang menjadi tandanya apa? Kita senantiasa pingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Itu tandanya. Kalau kita berkata Tuhan ada di dalam hidup kita, tetapi kita tidak berpikir apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, itu orang akan mempertanyakan bagian tersebut. Nah, sekarang bagian yang menarik, keuntungan beribadah. Tadi kita sudah lihat, sudah panjang lebar, bilang rugi-rugi, sia-sia, sia-sia. Sekarang apa untung beribadah? Ayat 16 kita baca bersama. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi bagian yang pertama, kalau engkau mau menikmati keuntungan beribadah kepada Tuhan, miliki sikap hati ini. Apa? Takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau pasti akan mau beribadah kepada Tuhan. Ya, sama seperti kita. Ya, kalau kita takut sama bos kita gimana? Kalau kita takut sama dosen kita gimana? Kalau kita takut sama orang tua kita gimana? Kita pasti akan mengutamakan mereka. Demikian juga kalau kita takut akan Tuhan. Ayat 17. Mereka akan menjadi apa? Milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi ini rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, keuntungan beribadah kepada Tuhan bagi orang-orang yang takut dan hormat akan nama Tuhan. Mereka akan apa? Menjadi milik kesayangan Tuhan. Wah, enak betul ya kalau kita menjadi milik kesayangan seseorang. Wah, gitu ya. Di tempat kerja, di sekolah terkadang ada istilah itu, anak apa? Pernah dengar nggak istilah itu? Anak apa? Anak emas, gitu kan? Wah, ini anak emas ya. Anak emas diperlakukan secara khusus.
sehingga terkadang terjadi kecemburuan karena ada perlakuan-perlakuan istimewa. Ingat, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kalau kita disayang-sayang Tuhan, itu luar biasa. Ayat 18, apalagi akan kita nikmati keuntungan beribadah kepada Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang fasik dan orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Percayalah, pada akhirnya kita akan menikmati hasil akhir yang terbaik. Ya. Kapan itu? Kita belum tahu. Kalau sekarang kita belum menikmati itu, mungkin besok. Kalau bukan besok, kapan? Kita nggak tahu. Tetapi itu pasti Tuhan akan genapi. Makanya di dalam Matius pasal 25 kita baca bersama lagi. Pada akhirnya ayat 32 sama-sama. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Wah, ini ndak enak ya. Ndak enak ya. Kita disebut sebagai domba atau kambing ya. Dan lihat, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka apa? Seorang daripada seorang. Jadi memang Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Pemisahan terjadi itu enggak secara universal, secara umum, secara kelompok, tidak. Secara pribadi, ketika berhadapan duduk, Ningsi sama Vio. Ningsi pakai merah sebelah kanan, Vio pakai coklat sebelah kiri. Kemudian Ibu Lasma, Mama Lasma, ini Mama Lasma sama Ibu Lasma kurang lebih lah ya. Pakai merah lagi sebelah kanan. Ibu Lasma pakai hitam sebelah kiri ya. Jadi yang merah-merah semua di kanan. Nah, sama-sama saya juga pakai merah kan kanan ya. Yang lain daripada itu sebelah kiri. Nah, yang kiri itu kambing, yang kanan itu domba. Dipisahkan seorang demi seorang. Dan lihat ya, dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan ayat 34, apa dia katakan? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya hidup takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, yang dikatakan sebagai domba-domba tadi. Pada akhirnya mereka akan menikmati itu. Terus yang lainnya gimana? Yang sisanya gimana? Mereka akan masuk di dalam kebinasaan yang kekal. Mereka akan protes juga kepada Tuhan, tetapi mereka kemudian mengalami kebinasaan. Yang menganggap sia-sia beribadah kepada Tuhan, yang menganggap untung ketika mereka mencela nama Tuhan, mereka masuk di dalam kebinasaan. Ini mereka yang kehilangan kebenaran. Ini Timotius pasal 4. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Mereka pikir kalau datang ibadah dapat keuntungan finansial. Makanya Paulus bilang apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab apa? Kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ingat, orang-orang yang datang beribadah untuk mencari keuntungan, mereka mencari keuntungan fisik, finansial. Kita datang beribadah kepada Tuhan karena sudah diuntungkan
mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Amin. Dan kita mau terus mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kita sudah dicukupkan oleh Tuhan. Itu tidak akan pernah hilang sampai pada kekekalan. Sedangkan apa yang dicari oleh dunia, gangguan hidup, keinginan mata, keinginan daging, yang sudah kita bahas minggu lalu, itu akan hilang, segera hilang lenyap. Sedangkan ibadah, takut kepada Tuhan, itu yang akan Tuhan perhitungkan sampai di dalam kekekalan. Ya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Latihan badani, latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius pasal 4, 6, 7. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani, latihan beribadah itu bermanfaat bukan saja untuk hidup saat ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Jadi beribadah kita sedang melatih diri kita untuk apa? Mendapatkan keuntungan baik untuk saat sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Coba lihat, kalau orang-orang yang mau berlatih ibadah, mau berlatih tubuh, apa yang mereka bayar? Wah, setengah mati ya. Nah, kalau untuk ini bukan cuma 1-2 hari, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mereka terus berlatih 1-2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Banyak yang harus dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Coba lihat latihan badani berikutnya, next. Nah ini, nah kelihatan ya, ini tentara. Latihan becek, ada pagar duri, sambil latihan mereka kemudian sambil ditembak. Latihan badani. Bermanfaat itu enggak? Oh bermanfaat. Kalau engkau malas latihan sampai di peperangan sesungguhnya, apa yang akan terjadi? Wow, engkau pasti akan menjadi umpan perang. Engkau akan mati dulu sebelum berperang. Tetapi bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri, sudah melatih diri mereka, mereka akan maju tentunya dengan apa yang sudah mereka pelajari. Kalau tidak mengabaikan latihan-latihan, pasti pada akhirnya akan menikmati hasil yang tidak baik juga. Bapak Saudara, firman Tuhan sekali lagi berkata, latihlah dirimu. Ya. Mari kita baca bersama ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Bisa tampilkan Vio, cari di 1 Timotius 4 7 dan 8. Langsung di scripture, langsung ditulis 1 Timotius 4. Atau yang bawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Ada yang bawa Alkitab enggak? Oh enggak ya, ada. Oke, sama-sama 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Ya, Adri dulu waktu datang sini awal-awal sering ikut futsal, betul ya? Betul ya? Nah, baru kemudian sering pergi latihan futsal. Setelah itu bertanding. Kadang-kala dapat juara, lebih banyak nggak dapat juara, ya gitu ya. Karena mungkin apa-apa nggak tahu. Tetapi artinya kalau kita mau masuk di dalam pertandingan, kita harus melatih diri. Ya. Bapak Saudara, latihlah dirimu beribadah, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam satu komunitas. Latih diri kita beribadah. Walaupun mungkin banyak tantangan, terkadang kita malas, betul ya? Bangun pagi, ada aja kesibukan ini dan itu. Latih diri kita beribadah. Kalau kita mau menikmati keuntungan, menikmati janji Tuhan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mau jadi apa? Kambing atau domba? Hah? Domba. Kalau kita mau cari domba, maka kita harus melatih diri kita hidup takut akan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih dalam anugerah Tuhan kami boleh membaca kitab suci dan merenungkan. Terima kasih untuk pengajaran firman. Tolong kami untuk terus melatih diri kami beribadah kepada Tuhan.
baik secara pribadi maupun di dalam komunitas bersama saudara-saudara seiman. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Dan biarlah janji Tuhan juga dipenuhi di dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga besar Gereja Kemajuan Indonesia, setiap tanggal 10 Februari kita merayakan hari kelahiran gereja. Dipilihnya atau ditetapkannya 10 Februari karena pada tanggal itu di tahun 1928 Dr. Robert Alexander Jeffrey menginjakkan kaki di Indonesia, tepatnya di kota Balikpapan. Dan sejak itulah kita menjadikan momen itu sebagai hari kelahiran gereja kita. Di ulang tahun yang ke-96 ini kita memilih tema berdampak secara berkelanjutan. Makna kata berdampak diartikan secara sederhana, yaitu bagaimana gereja, setiap gereja lokal dapat menjadi berkat bermakna bagi komunitas di sekitar, bukan hanya komunitas warga gereja, tapi dirasakan manfaat bagi orang-orang di sekitar, di sekeliling gereja kita. Tema ini dipilih berdasarkan refleksi Matius 5 ayat 13-15, di mana kita adalah terang, kita adalah garam. Oleh sebab itu, mari kita sebagai gereja berdampak secara berkelanjutan, bukan hanya berdampak dalam momen-momen tertentu ketika ada bencana atau musibah, tetapi secara berkelanjutan gereja memikirkan satu hal yang penting, yaitu apa manfaatnya, apa kegunaan daripada gereja berada di dalam komunitas. Apakah mereka sudah merasakan manfaat atas kehadiran kita? Kiranya kita membuatnya secara berkelanjutan, dan gereja tidak hanya menunjukkan diri di dalam gereja, tetapi kepada seluruh. Kiranya lewat perayaan ulang tahun ini, setiap gereja lokal menyadari akan panggilan itu dan akan terus berdampak secara berkelanjutan. Selamat ulang tahun yang ke-95 Gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak, kami berterima kasih di dalam anugerah-Mu kami ada. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami boleh beribadah bersama saudara-saudara seiman hari ini. Kami bersyukur
Biarlah kami dikuatkan dan semakin hari kami boleh menikmati keuntungan di dalam ibadah-ibadah kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menolong kami agar supaya dalam perjalanan kami dilindungi, tiba di tempat tujuan dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk saat teduh. Terima kasih sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali. Shalom. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like